Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan agama yang mulia serta menjadikan untuk kita hari Jumat sebagai sebaik-baik hari dalam setiap pekan dengan berbagai keutamaan dan keistimewaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua kaum muslimin yang senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri berbagai nikmatnya. Di antaranya adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah pada hari Jumat sebagai keistimewaan umat ini yang tidak diberikan pada umat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa 'azzamuha indallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin seluruh hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tuan atau sayyid untuk kalian manusia, dan hari Jumat adalah tuan bagi hari-hari yang lain. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi kaum muslimin untuk mencontoh suri tauladannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengistimewakan hari Jumat ini. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah menghususkan hari tersebut dengan berbagai amalan yang tidak dilakukan pada hari yang lain. Di antaranya adalah bahwa pada pagi hari ketika sholat subuh disunnahkan untuk membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumil jum'ah, bahwa ketika pada subuh hari Jumat beliau membaca alam tanzil fi raqatil ula, yaitu surah Sajadah, wa fis saniyah pada rakaat kedua hal ata alal insan hina minad dahr lam yakun syai'an madzkura. Di antara hikmah dibacanya dua surat tersebut
adalah agar kita mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam, serta mengingatkan kita dengan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Sebab dua surat tersebut menyebutkan penciptaan Adam alaihissalam dan peristiwa hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Di samping itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'atul kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain, bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinari dengan cahaya di antara dua Jumat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hanya saja surat ini bukan dibaca saat sholat, namun dibaca di luar sholat, baik pada pagi harinya sebelum sholat Jumat, maupun siang dan sore harinya setelah sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, termasuk kekhususan hari Jumat adalah disunahkannya memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam dan pagi harinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdal ayyamikum yaumal jum'ati faksiru alayya minas sholati fih. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari tersebut. Sabdanya lagi yang artinya, barang siapa yang paling banyak persembahan solawatnya, maka ia adalah orang yang lebih dekat kedudukannya di sisiku. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan. Selain karena keutamaannya yang besar, juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena beliau adalah sosok mulia yang menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan Allah atas umat ini. Beliau lebih besar kebaikannya kepada kita daripada orang tua kita sendiri, daripada saudara-saudara kita sendiri, sehingga sudah selayaknya bagi kaum muslimin untuk memperbanyak sholawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di antara kekhususan hari Jumat adalah mandi dan membersihkan tubuh pada hari itu, serta memperbagus penampilan dengan memotong kuku, merapikan kumis, memakai wewangian dan pakaian terbagus yang dimiliki, karena hari tersebut adalah hari raya yang datang setiap pekan. Di samping itu, hari tersebut adalah hari berkumpulnya kaum muslimin untuk menjalankan sholat Jumat, sehingga seorang muslim pada kesempatan tersebut berusaha untuk berpenampilan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, termasuk kekhususan yang Allah tetapkan pada hari Jumat adalah ditegakkannya sholat dan khutbah Jumat. Telah datang ancaman yang keras bagi orang yang tidak menjalankan kewajiban ini secara sengaja tanpa uzur. Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau memegang tongkatnya di mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah wa la yahtimanallahu ala qulubihim tsumma liyakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, atau jika tidak, sungguh Allah akan menutup hati-hati mereka. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menjalankannya, kecuali orang-orang yang sedang dalam perjalanan dalam jarak safar. Tidak ada kewajiban bagi mereka, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun kaum muslimin yang wajib menjalankannya tidak boleh meninggalkannya. Bahkan semestinya mereka berusaha mendekatinya di awal waktu.
Dengan hadirnya di awal waktu, seseorang akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya akan memperoleh salat pertama dan mendapatkan keutamaan menunggu salat serta mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak salat sunat dan berzikir kepada Allah dan yang semisalnya. Semua itu tidak akan didapat oleh orang yang datang terakhir, yang datang belakangan. Begitu pula apabila dia mendatanginya dengan jalan kaki, maka akan lebih sempurna dan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang dilakukan dalam rangkaian sholat Jumat juga termasuk kekhususan yang ada pada hari tersebut. Khutbah Jumat memiliki maksud diantaranya sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar takut dari kerasnya azab Allah, serta sebagai nasihat dan wasiat agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat-Nya. Dengan demikian, dengan hadirnya kaum muslimin untuk mendengarkan khutbah adalah suatu tuntunan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di antara kekhususan pada hari tersebut adalah adanya waktu yang mustajab, yaitu waktu yang apabila kita berdoa akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sa'atul la yuwafiquha abdu muslimun wa huwa yusalli yas'alullahu syai'a illa atahu illa iyyah. Rawahu Muslim. Pada hari tersebut, yaitu hari Jumat, ada saat yang tidaklah seorang muslim mendapatinya dalam keadaan sholat dengan berdoa dan meminta ampun kepada Allah sesuatu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Maka dari itu, kesempatan yang baik tersebut tentunya tidak akan dilewatkan begitu saja oleh kaum muslimin, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya berpendapat bahwa waktu yang mustajab pada hari Jumat adalah setelah asar sampai matahari tenggelam. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sebagian kekhususan dan keistimewaan hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengistimewakan hari yang penuh keutamaan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat berupa dikaruniakannya hari yang mulia ini, dengan bersegera menghadiri sholat Jumat serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Hadirin rahimakumullah, perlu diingat bahwa seorang apabila telah sampai di masjid, seharusnya dia segera menuju shaf yang terdepan dan segera menyibukkan dirinya dengan sholat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, dan yang semisalnya. Jadi tidaklah tepat justru menyelisih sunnah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka telah sampai di masjid pada awal waktu tetapi memilih tempat di shaf yang belakang.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumu yatakharuna hatta yuakhirahumullah. Rawahu Muslim. Orang-orang yang selalu saja ingin berada di saf akhir, sehingga Allah pun mengakhirkan mereka. Demikianlah balasan sesuai dengan amalannya. Sehingga orang-orang yang selalu memilih di saf yang belakang, Allah akan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang terbelakang masuk surga. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya tidak ada sebelum sholat Jumat sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang mengiringi sebelumnya. Namun disyariatkan untuk sholat sunat sebanyak-banyaknya sampai datang waktu khutbah Jumat. Adapun setelahnya, setelah sholat Jumat, maka disunahkan untuk sholat sunat rawatib 4 rakaat apabila dilakukan di masjid, dan 2 rakaat apabila dilakukan di rumah. Sebagaimana keterangan para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, begitu pula seseorang yang mendapatkan 1 rakaat dalam sholat Jumat karena masbuk misalnya, maka dia menyempurnakan 1 rakaat lagi setelah salam imam. Adapun seseorang yang tidak mendapatkan 1 rakaat pun ketika mengikuti sholat Jumat, dia ketika masuk masjid segera mengikuti imam dan meniatkan untuk sholat zuhur dengan menyempurnakan 4 rakaat setelah salamnya imam. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa memahami agamanya dan kemudian mengamalkannya. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.